الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Ikhwani fi din wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidz Ibnu Al-Mundhir dan kita masuk di hadis yang kedua daripada Kitabul Iman. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman barizan linnas. Yani dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkumpul bersama dengan manusia, yakni para sahabatnya. Fa'atahu rajulun, maka datang seseorang. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Ini hadis yang sama dengan hadis yang ada dalam Arba'in An-Nawawi secara matan. Ini hadis Jibril. Berbeda redaksi. Itu redaksi Bukhari dan Muslim, ini redaksi Al-Imam Muslim. Beliau langsung berkata, mal iman? Sementara kalau di redaksi Arba'in An-Nawawi, yakni bainama jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala alaihi rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا رسول الله ما الإيمان? Yang beda hanya di situ. Kemudian beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhiri. Yani iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari pertemuan dengannya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman terhadap hari kebangkitan. Apa yang membedakan antara hadis ini dengan hadis yang di Arba'in Nawawi? Dalam hadis Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu tambahan, yakni wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, di sini tidak disebutkan, tapi hanya disebutkan wa tu'mina bil ba'tsil akhiri. Maka iman itu termasuk di dalamnya beriman kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan beriman kepada Allah, yakni beriman kepada rububiyah, uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Tidak boleh kita mengatakan tentang malaikat-malaikat Allah kecuali apa yang Allah Azza wa Jalla katakan. Contoh, malaikat maut, apa namanya? Israel. Padahal malaikat maut itu adalah nama. Seperti yang dikatakan ja'a malakul maut, telah datang malaikat maut. Artinya apa? Malaikat maut itu adalah nama bagi malaikat yang Allah Azza wa Jalla tugaskan untuk mencabut nyawa. Sudah. Jadi hanya satu malaikat maut, bukan namanya apa? Israel. Nah, bukan. Maka kita tidak boleh mengatakan tentang malaikat Allah Azza wa Jalla kecuali apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kitabihi, dan kitab-kitabnya. Maka kitabnya itu wajib kita imani apabila sesuai dengan Al-Quran. Apabila sesuai dengan Al-Quran kita imani. Kemudian waliqa'ihi, dan hari pertemuan dengannya. Kenapa? Karena setiap kita pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikatakan apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla sampai ditanya tentang 4 perkara.
Ya ini pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, benar-benar bertemu. Kemudian wa rusulihi, beriman terhadap rasul-rasulnya. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan. Karena ada kelompok yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dalam Islam. Di antaranya adalah Khawarij. Kemudian beriman kepada takdir. Ini antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya, ini adalah bagian keimanan. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, yakni barang siapa yang bersedekah sebanyak gunung Uhud daripada emas, tidak akan Allah Azza wa Jalla terima daripada sedekah tersebut sampai dia beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau mengingkari bid'ahnya Ma'bad al-Juhanni. Apa bid'ahnya Ma'bad al-Juhanni? Yakni bid'ah menolak takdir. Jadi orang dalam takdir itu terbagi menjadi 3. Yakni mereka yang menolak secara keseluruhannya, Qadariyah. Dan diantara pendahulunya adalah apa? Ma'bad al-Juhanni. Ini orang yang benar-benar mengingkari takdir. Manusia itu apa? Majburun an nafsi. Manusia itu memiliki kendali atas dirinya. Dia tidak dikendalikan oleh siapa? Entitas dari luar, termasuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla tidak tahu terjadinya suatu perkara terhadap makhluknya sampai makhluknya melakukan perkara tersebut. Dan diantaranya tokoh-tokoh yang mereka memiliki keyakinan seperti ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla tidak tahu perbuatan hambanya sampai sampai hamba tersebut melakukan perbuatannya. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, maka katakanlah kepadanya bahwasanya aku berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dariku. Yani maksudnya apa? Barang siapa yang mengingkari takdir faqad kafar, kata Abdullah bin Umar. Yani telah kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj, yani syarah Sahih Muslim. Maka beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, ini adalah bagian daripada rukun iman yang wajib kita berada di atasnya. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk wajib bagi kita untuk apa? Beriman di atas. Tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua adalah mereka yang menerima takdir secara utuh. Artinya apa? Manusia tidak memiliki kendali atas dirinya. Kalau bahasa Jawa apa? Ya mung sak termo wayang, terserah karepe dalang. Manusia itu kata sebagian orang seperti apa? Seperti wayang dibeber. Terserah dalangnya mau gerakan AA, mau ngasih peran Gatot Kocok, Gatoloco, Gatot Kaca, Gatoloco, Arjuno, bahkan Birowo dan seterusnya. Itu terserah dalangnya. Manusia nggak punya kendali. Padahal Imam Bukhari rahimahullah taala menulis kitab yang sangat baik, yakni apa? Khalqu af'alil ibad. yakni Allah menciptakan perbuatan daripada hambanya. Ya, perbuatan baik dan buruk Allah ciptakan, tapi Allah tidak ridha perbuatan buruk. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka berada di antara dua kelompok ini, menerima takdir dan menjadikan manusia memiliki kendali atas dirinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian beliau malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam?" Nabi SAW berkata, "Al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a." Islam itu adalah apa? Engkau menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam Arba'in Nawawi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat an tashhada an la ilaha illallah maknanya adalah apa? Hada awwalu syai'in. Ini perkara pertama yang dibutuhkan untuk apa? Untuk masuk ke dalam diri seseorang keimanan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis itu begitu luas dan maknanya satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka makna la ilaha illallah dijelaskan di dalam hadis ini. Maka ada yang bilang, oh, mengatakan makna la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, itu makna yang tidak pernah dikenal. Padahal itu adalah makna yang bisa difahami daripada hadis ini. An ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kemudian wa tuqimas salatal maktubata, mendirikan salat yang diwajibkan. Karena itu ada sebagian daripada sahabat, "Ya Rasulullah, apabila aku mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, kemudian aku tidak menambahkan kecuali itu, apakah aku masuk surga?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jawabannya apa? Singkat, padat, jelas, tidak multi tafsir. Iya. Mengerjakan yang wajib. Salat yang wajib, puasa yang wajib, kemudian zakat yang wajib. Udah. Apalagi yang wajib? Kewajiban-kewajiban. Maka wanita itu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita itu salat yang 5, puasa di bulan Ramadan, kemudian zakat, ini penafsiran, kemudian dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Hanya apa? Salat yang wajib, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian mentaati suami, maka dikatakan kepadanya, silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Maka mengerjakan yang wajib keutamaannya seperti itu. Dan Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih Allah Azza wa Jalla cintai melebihi apa-apa yang Allah wajibkan. Maka karena perkara tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka mempelajarinya dicintai tidak. Karena sebagaimana kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Apa yang tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengannya, dengan mempelajarinya, dengan menggunakannya dan seterusnya, maka hukumnya menjadi wajib. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Kemudian mana tadi? Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍata, dan dia menunaikan zakat yang wajib. Nah, zakat yang wajib ini adalah zakat apa? Zakat mal. Zakat apa lagi? Zakat perniagaan kalau dia berniaga. Kemudian zakat apa lagi? Pertanian. Kemudian zakat apa lagi? Zakat ujrah. Zakat penghasilan masuk enggak? Enggak. Kenapa? Karena zakat penghasilan bingung mau dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan zakat pertanian berarti perpanen. Padahal pertanian itu panennya ada yang 3, ada yang 6. Ada yang tahunan, duren itu panennya tahunan. Tapi duren dimasukkan apa? Zakat, bukan zakat pertanian, tapi zakat perniagaan.
Baik. Karena bingung lah kalau dia dipakai WhatsApp kulitnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zakat penghasilan itu tidak masuk ke dalam zakat. Orang kalau zakat penghasilan berarti zakatnya dikiaskan dengan apa? Kalau dikiaskan dengan perniagaan berarti harusnya 1 tahun. Kalau dia mau mengeluarkan zakat penghasilan berarti apa? 1 tahun. Contoh zakat penghasilan yang 1 tahun memenuhi nisab perak 595 gram. Contoh sekarang perak berapa? Sekitar 50 jutaan ya. 50 atau 70 sekarang. 595 gram itu sekarang sekitar 50 atau 70. Nah, kalau penghasilan 1 tahun sampai itu, kemudian terpenuhinya haul, itu bersih, bukan kotor. Lah kalau 1 tahun itu ya bisa dapat 60 lah, tapi kotor. Padahal zakat itu diambil dari apa? Harta bersih, neto. Kalau zakat diambil daripada harta kotor, subhanallah. Lihat bagaimana Islam tidak menerima kecuali yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah azza wa jalla itu apa? Thayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali apa? Yang thayyib. Maka zakat itu diambil dari apa? Neto, bersih. Maka barang tersimpan. Contoh nisabnya harta perniagaan. Bagaimana menghitungnya? Modal ditambah keuntungan dikurangi pengeluaran, nah ketemunya berapa? Apakah 1 tahun itu terpenuhi nisab? Kalau terpenuhi nisab, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau enggak. Zakat peternakan, punya unta 5, punya kambing 40, kemudian punya sapi, sebentar lupa, la haula wala quwwata illa billah. Sebentar, ana lupa nisabnya Baqarah. Ana lupa nisabnya Baqarah. La haula wala quwwata illa billah. Maka berapa zakatnya? Dilihat. Apakah dia sendiri, punya sendiri atau enggak? Kalau dia cuma gembala, enggak. Kalau dia punya kongsi juga enggak. Contoh punya unta kongsi 5. Itu apakah keluarkan zakatnya? Tidak. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian watasuma ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka in tarahu fa innahu yaraka. Fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka." Yani engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia Maha melihatmu. Dan ihsan ini adalah derajat tertinggi di dalam agama, dan ini disebut sebagai hadis maratibuddin. Hadis tentang apa? Tingkatan beragama. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua iman, kemudian yang ketiga ihsan. Seseorang gak akan bisa tiba-tiba langsung ihsan kecuali apa? Islam, iman, dan ihsan. Maka hendaknya dia mengerjakan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, baru dia akan bisa sampai derajat ihsan. Ihsan itu bagaimana? Al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yani engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah Azza wa Jalla Maha melihatmu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan datangnya kiamat? Lihat jawaban Nabi yang sangat indah. "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili." Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya.
Yang bertanya malaikat Jibril, yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Sama-sama enggak tahu. Tapi dengan jawaban yang sangat indah. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Subhanallah. Ini bahasa yang sangat indah. Iya. Dan Bapak serta Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang bilang kiamat bakal terjadi, ini besok tanggal cantiknya kapan nih? 27 bulan 7 tahun 2007 atau 26 kalau dulu berapa? 2 ya. Ini angka cantik, godak gadok matuk ini, subhanallah. Ustaz godak gadok matuk di antara mereka, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan datangnya kiamat, beliau mengatakan apa? Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Padahal yang bertanya adalah malaikat Jibril, yang ditanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya bagaimana kedekatan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi tidaklah mereka mengetahui tentang apa? Ilmul ghaib. Nah, tiba-tiba ada manusia akhir zaman ngaku-ngaku bisa tahu kapan datangnya kiamat. Ini namanya apa? Dusta. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin sauhadditsuka 'an asyratiha." Akan tetapi aku akan sampaikan kepadamu tentang syarat-syaratnya. Yang pertama, idza waladatil amatu rabbaha. Dalam riwayat yang lain, idza waladatil amatu rabbataha. Yani apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini budak perempuan melahirkan tuannya. Kenapa? Karena anak itu milik daripada majikannya, bukan milik daripada tuannya. Dan kata para ulama, ini menunjukkan apa? Kaum muslimin semakin luas wilayahnya, sehingga mereka menaklukkan negeri-negeri dan mereka memiliki budak-budak. Karena wanita rampasan perang, harta rampasan perang itu termasuk apa? Budak. Fadzaka min asyratiha, dan itu termasuk syarat-syaratnya. Fa idza kanatil auratul hufatu ru'usan nasi, dan apabila al-aurah yang tidak menggunakan sendal, yang tidak berpakaian, tidak menggunakan sendal, menjadi pemimpin manusia. Fadzaka min asyratiha, dan itu termasuk syarat-syaratnya. Sebagian daripada guru kami mengatakan apa? Sekarang itu orang-orang gurun, orang-orang badiah, orang-orang badui itu sekarang menjadi pemimpin dunia. Contoh adalah apa? UEA, Qatar, dan seterusnya. Dulu sebelum ditemukannya itu mereka apa? Mereka itu masih di padang pasir mengembalakan unta-unta. Sekarang, tapi mereka mengembalakan untanya pakai apa? Range Rover. Sampai di banned sama Range Rover. Kenapa? Karena Range Rover buat bawa jerami. Yang bikin Range Rover marah, nyomasi. Lah, mobil-mobil gua. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Di Eropa jadi simbol kemakmuran, di Arab Badui jadi apa? Kendaraan buat bawa pakan unta. Beneran buat bawa jerami. Ada fotonya. Subhanallah, yang punya Range Rover ngamuk-ngamuk. Subhanallah. Dan memang benar, mobil mereka GMC. Ini memang mobil-mobil besar. Dan ini termasuk tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyani, dan apabila saling meninggikan para pengembala daripada bangunan-bangunan, fadzaka min asyratiha, maka ini termasuk daripada syarat-syaratnya. Dan kita lihat hari ini, subhanallah, menara-menara yang tinggi itu dikatakan dulunya dibangun, yang membangun dulunya adalah para pengembala. Dan ini termasuk apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Dan mereka memang kaya raya. Berkata nggak usah ngapa-ngapain aja, mereka memang sudah
Subhanallah. Karena itu mereka bisa berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Kemudian di dalam 5 perkara yang tidak diketahui 5 perkara tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian thumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla lah ilmu tentang hari kiamat. Maka tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang ditanya tentang hari kiamat, katakanlah apa? Ana la adri, enggak tahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa? Ruh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi diam sampai turunnya ayat qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan daripada Tuhanku. Yang pertama yang bertanya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian ila qaulihi innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Kemudian thumma adbara rajulu, kemudian laki-laki ini berpaling. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ruddu alayya rajula." Kembalikanlah, yakni hadapkanlah kepadaku laki-laki tadi yang bertanya kepadaku. Fa akhadhu liyarudduhu falam yarau syai'a. Maka para sahabat mencarinya untuk menghadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mendapati suatu apapun. Kenapa? Karena malaikat Jibril dalam hadis yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disifati apa? Yani rajulun syadidu bayadith thiyab. Laki-laki yang pakai pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya sangat hitam. Wala yura alaihi safar, wala yura alaihi safaru. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Orang kalau habis safar kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini malaikat Jibril datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan sahabatnya. Para sahabat heran melihat, kok ada orang bajunya sangat putih. Kemudian rambutnya sangat hitam. Kemudian tidak nampak badannya bekas perjalanan. Kenapa? Karena para sahabat memperlihatkan karena orang ini enggak pernah dilihat. Sampai dikatakan apa? Wala ya'rifuhu minna ahadun. Sampai kami enggak ada satu orang pun dari kami yang tahu siapa dia. Hatta jalasa ilan nabi, sampai orang itu apa? Datang duduk di hadapan Nabi. Kemudian apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Yani lutut dengan lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Kemudian anil Islam, kemudian anil ihsan, kemudian beliau bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis beliau berkata, "Hadza Jibril." Itu adalah Jibril. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum. Dia mendatangi manusia untuk mengajarkan manusia agamanya. Maka maratibuddin dalam hadis ini adalah maratibuddin yang benar, yang sahih. Tidak sebagaimana kaum sufi. Suka film, tidak sebagaimana kaum sufi yang senangnya apa? Halu. Makanya apa? Orang-orang halu. Dia mengatakan maratibuddin di sisi mereka adalah apa? Hakikat, kemudian ma'rifat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat, kemudian insyaallah yang satu syariat, syariat, hakikat, ma'rifat. Kita menurut mereka itu masih tataran syariat. Kapan kita masuk kategori mereka? Ketika kita baiat. Maka kita akan bisa sampai maqam apa? Ma'rifat. Maka kalau antum enggak baiat, antum enggak akan sampai kepada tahapan kedua. Dan kalau antum sudah masuk itu, baru antum akan bisa sampai ke tataran ma'rifat,
yang disebutkan mereka sudah tidak perlu sholat, mereka sudah tidak perlu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka selaku mukallaf. Nah, dalam hadis ini manusia dibebankan kepada mereka syariat sampai kapan? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni kematian. Maka ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain, apabila kita dapati ada maratibuddin, tahapan-tahapan tingkatan beragama yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tingkatan beragama yang tidak benar dan tidak sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang bertanya, silakan. Tafadhal masykurah. Monggo. Silakan, ada yang bertanya? Baik. Nah. Hubungannya dengan doa. Baik. Hubungannya dengan doa yang bisa merubah takdir. Baik. Apakah ada doa yang bisa merubah takdir? Kata para ulama, takdir yang bisa dirubah adalah takdir yang sifatnya sebentar. Ana lupa ingat. Di antara doanya, Allahumma faqini syarra ma qadait. Yani, ya Allah, jagalah aku daripada keburukan yang telah Engkau tetapkan. Maka dikatakan oleh Syekh, ini Anda nukilkan fatwa saja ya, biar lebih selamat. Yang pertama, beliau berkata, annahu la ba'sa yad'u al-mar'u yaruddul qada, bahwasanya tidak mengapa seseorang itu berdoa untuk menolak ketetapannya. Faqad thabata 'inda Tirmidzi wal Hakim an Salman anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Al-Hakim, dari Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la yaruddul qada illa ad-du'a, tidaklah ada yang menolak takdir kecuali doa. Nah, takdir seperti apa? Di sini dikatakan, yakni takdir yang sifatnya memang bisa dirubah dengan doa. Ada takdir yang tidak bisa dirubah baik dengan doa maupun dengan hal-hal lainnya. Contoh adalah apa? Allah Azza wa Jalla ciptakan kita sebagai laki-laki. Allah Azza wa Jalla ciptakan kita di tempat di tempat. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan istri kita. Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita putra-putra dan putri-putri. Ini namanya apa? Ketetapan yang sudah sifatnya tidak bisa dirubah. Adapun ketetapan yang sifatnya bisa dirubah, di sini jelaskan oleh para ulama. Syekh beliau berkata, sebentar.
Insyaallah besok akan ana sampaikan apa yang antum tanyakan Pak Mariadi. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Karena ternyata ini penjelasannya panjang. Ana diingatkan besok. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Pak Ledi. Karena memang jawabannya panjang. Nanti kalau ana